Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga kembali menyapa jemaat sekalian dalam kegembiraan iman dan pengharapan. Kiranya kegembiraan iman dan pengharapan dalam ibadah Minggu Paskah ke-7 atau Minggu Paskah terakhir ini melimpah atas kita semua. Hari ini suasana pandemi COVID-19 masih mewarnai hari-hari ibadah kita. Pandemi COVID-19 juga telah memberikan warna tersendiri sepanjang perayaan Paskah kita yang hari ini merupakan hari Minggu Paskah terakhir. Saudara-saudara umat Islam, hari ini merayakan Hari Raya Idul Fitri juga dalam nuansa yang sama sekali berbeda. Oleh karena pandemi COVID-19, Majelis GKJ Sidomukti Salatiga menyampaikan selamat merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kepada saudara-saudari umat Islam, demikian juga kepada keluarga-keluarga warga jemaat GKJ Sidomukti yang merayakan Idul Fitri bersama sanak saudara. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah puasa dan perayaan Idul Fitri di masa pandemi COVID-19 menambah kedalaman makna ibadah puasa dan Hari Raya Idul Fitri kali ini dalam membangun pengharapan bersama ke depan. Kini perkenankan kami sampaikan Warta Gereja Minggu 24 Mei 2020. Pertama, ibadah unduh-unduh. Oleh karena pandemi COVID-19, maka ibadah unduh-unduh pada tanggal 7 Juni 2020 tidak akan dapat dilaksanakan seperti biasa. Namun demikian, jemaat tetap dipersilahkan untuk mengumpulkan persembahan unduh-unduh yang seluruhnya diwujudkan dalam amplop unduh-unduh. Jemaat dipersilahkan untuk menyediakan sendiri amplop unduh-unduh dengan dicantumkan tulisan persembahan unduh-unduh 2020. Dengan demikian, majelis tidak akan keliling untuk mendistribusikan amplop. Pengumpulan amplop persembahan unduh-unduh 2020 dapat dilaksanakan dengan mekanisme menyampaikan persembahan seperti sebelumnya, langsung ke kantor gereja atau melalui kelompok masing-masing. Selain melalui amplop persembahan unduh-unduh, juga dapat disampaikan melalui transfer bank. Kedua, rekening gereja. Sebagai upaya untuk memudahkan jemaat menyampaikan persembahan, maka dengan ini diberitahukan bahwa telah tersedia rekening gereja, yaitu rekening BCA nomor 013-994-0000 atas nama GKJ Sidomukti Salatiga. Demikian warta jemaat pada hari ini. Sekarang marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita.
Jemaat yang terkasih, marilah kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan nyanyian pembuka Kidung Jemaat 224 bait 1, 2, dan 3. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Roma pasal 12 ayat 12 yang demikian sabda Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 57. Kita pujikan bait pertama sampai bait yang ketiga. Padamu
Saudara-saudari, keagungan rahmat Allah dalam kegembiraan Paskah hanya akan mampu kita selami dalam kerendahan hati, menyadari akan keberadaan diri yang sungguh membutuhkan belas kasihannya. Oleh karenanya, marilah kita memeriksa hati dan batin kita sendiri, agar kegembiraan hakiki Paskah menjadi berkat dalam hidup kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita memasuki hidup yang baru, kekal abadi, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber rahmat pengampunan, sungguh besar belas kasihan kepada kami. Pandanglah senantiasa kami, umat-Mu, yang dengan kerendahan hati mengaku tobat kepadamu. Membuka hati serta seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami merindukan sabda penyelamat-Mu dalam masa Paskah ini. Demi Kristus, Putra-Mu, Juru Selamat dunia. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 26, bait pertama dan yang kedua. Mampirlah dengan doaku, Yesus padamu.
Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan. Bagi saudara yang membuka hati bagi Dia, terimalah berita pengampunan yang tertulis di dalam Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 21 yang demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dalam dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pula amanat hidup dalam pengampunan sebagaimana sabdanya yang terambil di dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kini hiduplah dalam terang sabdanya dan ucaplah syukur. Damai sejahtera Allah besertamu. Dan besertamu pula. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari Gedung Jemaat 457. Kita pujikan bait pertama, kedua, dan yang keenam.
Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur bila pagi hari ini di Minggu Paskah yang ke-7, kami boleh bersukacita karena anugerah Tuhan. Kami boleh menerima berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani, dan bahkan berkat-berkat yang lain yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan keluarga kami. Jika sebentar ya Allah kami akan menerima sabda Tuhan, biarlah sabda-Mu menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh terus menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Allah, bersabdalah. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus, Sang Sumber Sabda, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bacaan pertama. Yesus terangkat ke surga. Pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 6 sampai 14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bernyanyilah
Bacaan kedua. Menderita sebagai Kristen. Pembacaan dari Surat Petrus yang pertama, bab 4, ayat 12 sampai 14, dilanjutkan bab 5, ayat 6 sampai 11. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Bab 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan Injil terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat 11 yang demikian. Demikianlah kata Yesus, lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu.
Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Pada minggu hari ini, kita sudah menginjak di Minggu Paskah yang ke-7, di mana kita diajak bersama-sama untuk menikmati anugerah Tuhan. Dan di Minggu Paskah yang ke-7 ini kita diberikan tema nafas hidup. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat-saat ini pandemi COVID-19 yang kita rasakan bersama tentunya menghantarkan di dalam kehidupan kita untuk kita ini saling menunggu, atau kita diajak untuk menunggu sampai sejauh mana vaksin atau obat COVID-19 ini ditemukan, dan kita diajak bersama-sama di dalam kehidupan keluarga kita untuk kita berdiam diri sejenak, menunggu saat-saat di mana situasi yang pernah kita rasakan sebelum COVID itu terjadi bisa kita rasakan kembali, untuk kita bisa bertemu, untuk kita bisa berelasi, untuk kita bisa berkunjung. Tetapi saat-saat ketika kita menunggu, terkadang ada rasa bosan, terkadang ada rasa cemas, dan terkadang juga ada rasa takut. Vaksin COVID-19 tidak ditemukan, tidak bisa keluar dengan bebas, tidak bisa berkumpul lagi nongkrong bareng-bareng. Inilah saat-saat yang menentukan, di mana kita diajak untuk menunggu sejenak. Dan ketika kita menunggu itu, kita diajak untuk menghayati saat-saat menunggu, di mana kita untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, Pasamuan GKJ Sidomukti. Namun bacaan kita, bacaan leksionari pada Minggu Paskah yang ke-7 ini mengingatkan di dalam kehidupan umat percaya, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, maka para murid pada waktu itu diingatkan, diajak untuk kembali ke Yerusalem. Dan bahkan di dalam kehidupan para murid pada waktu itu, diajak untuk berkumpul, bersatu hati, di mana mereka harus berdoa, menantikan saat di mana janji Tuhan itu diberikan kepada para murid. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, para murid pada waktu itu diajak, diingatkan bahwa janji Allah akan diberikan, dengan catatan mereka harus taat, dengan catatan mereka harus bersatu hati, berkumpul
agar di dalam kehidupan para murid pada waktu itu bisa diam sejenak, menantikan saat-saat Tuhan memenuhi janjinya, di mana mereka diajak untuk berdoa. Berdoa agar di saat mereka menanti janji Tuhan, para murid mendapatkan kekuatan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada hakikatnya nafas hidup itu diberikan di dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita menjaga ketika menunggu janji Tuhan, kita masih bisa menikmati kehidupan. Bagaimana kita masih bisa menikmati anugerah Tuhan ketika kita diajak berdoa. Dalam pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa, pada hakikatnya doa adalah suatu cara bagi orang beragama untuk mengungkapkan dan menghayati hubungannya dengan Allah. Mengungkapkan dan menghayati hubungan manusia dengan Allah. Sama seperti doa yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu itu, Tuhan Yesus mendoakan para murid agar di dalam perjalanan kehidupan mereka, ketika para murid menantikan janji Tuhan, mereka tetap masih bisa berelasi dengan Allah. Para murid pada waktu itu masih bisa mengekspresikan hubungan mereka dengan Allah, salah satunya dengan berdoa. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus pun juga berdoa untuk para murid. Tetapi doa umat Kristen yang mungkin sama dengan doa-doa pada agama lain, ada keistimewaan tersendiri di dalam doa umat Kristen. Keistimewaan doa yang kita panjatkan sebagai orang percaya itu terletak di dalam hal bahwa doa orang Kristen merupakan cara untuk mengungkapkan dan menghayati hubungan manusia dengan Allah berdasarkan penyelamatan Allah yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah keistimewaannya. Ketika Tuhan Yesus sudah memberikan kehidupannya, mati disalib dan bangkit, dan pada akhirnya Tuhan Yesus terangkat ke surga. Doa itu dipanjatkan untuk menghayati karya penyelamatan Allah di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Yang itu menjadi dasar, menjadi keistimewaan di dalam setiap doa-doa kita. Itu sebabnya doa umat Kristen atau orang Kristen dipanjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam doa juga memiliki tujuan menyatakan sembah kita kepada Allah dan mengakui kemahakuasaan serta kemuliaan Allah. Manusia diingatkan di dalam doa kita, tujuannya adalah mengakui kemuliaan Allah, menyembah Tuhan, agar kita tetap bisa bernafas. Di dalam doa kita diajak untuk menyatakan syukur atas segala yang telah terjadi dan yang telah kita terima di dalam kehidupan ini. Di dalam doa kita juga memohon pertolongan Allah untuk campur tangan di dalam perjalanan kehidupan kita. Inilah tujuan. Sama seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus, mendoakan para murid dan juga mendoakan kita semua agar di dalam perjalanan kehidupan kita selalu diberikan kekuatan. Manfaatnya apa? Ketika kita berdoa, kita memiliki manfaat hidup kita ini yang sudah terselamatkan, kita tetap terpelihara. Itulah manfaatnya. Penyertaan Allah tetap berlanjut di dalam hati manusia, dan kita sebagai manusia umat percaya tetap diteguhkan. Dan juga manfaat di dalam kehidupan kita ketika kita berdoa, relasi kita dengan sesama itu tetap terjaga, karena di dalam doa ada unsur syafaat di dalamnya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mungkin saat-saat ini di dalam perjalanan kehidupan kita
Kita diingatkan saat-saat kita menunggu janji Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa bernafas, memiliki nafas hidup. Mari segala sesuatunya kita lakukan. Didasari, diawali dengan doa-doa yang kita ungkapkan, kita panjatkan kepada Allah. Kita yang menunggu situasi saat ini akan berangsur pulih, mari kita terus berdoa. Kita yang menunggu yang saat-saat ini, yang mungkin masih menunggu BLT turun atau bantuan sosial itu turun, mari kita terus berdoa agar segala sesuatunya itu terlaksana dengan baik. Mungkin yang saat ini kita menantikan pekerjaan, ayo kita dengan sabar. Di saat menunggu, maka ada doa yang kita panjatkan. Di saat kita menantikan pasangan hidup, nah, sing golek jodoh, kita panjatkan dengan doa-doa kita. Di saat kita menantikan, yang mungkin saat ini ingin memiliki momongan atau anak, saat-saat menunggu. Yang di saat-saat ini menantikan tugas-tugas akhir selesai. Mari kita isi semuanya itu. Yang saat ini kita menantikan, kita bisa berkumpul bersama tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa was-was. Sama seperti janji Tuhan yang akan diberikan di dalam kehidupan para murid. Para murid diajak, diingatkan untuk tetap bersatu hati, untuk tetap berdoa, agar kehidupan iman mereka terus bertumbuh bersama, khususnya ketika pandemi COVID-19 ini terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita gunakan waktu, sama seperti bacaan di dalam Kisah Para Rasul. Para murid pada waktu itu pulang ke Yerusalem, menuju ke salah satu rumah mereka berkumpul bersama para murid yang lain. Para murid pada waktu itu bersatu hati. Para murid pada waktu itu berdoa. Inilah saat-saat yang menentukan ketika kita juga harus berkumpul bersama dengan keluarga kita. Kita gunakan waktu kita bersama dengan keluarga. Yang mungkin saat ini kita masih bisa bersama dengan keluarga. Apakah ketika kita menantikan janji Tuhan, kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang membangun, atau justru Allah leleh luweh, nek wayahe metu, nek wayahe teko, tak teko dhewe. Inilah waktu yang menentukan ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga. Ketika Tuhan Yesus pada waktu itu juga mendoakan para murid untuk bersatu hati. Ada variasi-variasi doa yang bisa dilakukan. Ada macam-macam cara yang bisa dilakukan oleh umat percaya ketika mereka harus terus menyambung nafas hidup di dalam kehidupan iman mereka dengan cara berdoa. Banyak variasinya, banyak caranya, banyak yang bisa dilakukan untuk kita menantikan janji Tuhan ketika kita harus menunggu sejenak, ketika kita harus bersatu hati, ketika kita harus berkumpul agar kehidupan iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, semua bacaan Alkitab, bacaan leksionari yang kita terima pada Minggu Paskah yang ke-7 ini menghantarkan di dalam kehidupan kita bahwa menyampaikan sesuatu kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang penting dan itu bisa dilakukan dengan cara berdoa. Salah satunya dengan cara berdoa. Ada dialog dan relasi yang berisi ungkapan-ungkapan dari manusia untuk Tuhan. Oleh sebab itu, ada doa bermacam-macam. Mari semua, kita yang saat ini sedang menantikan janji Tuhan. Mari yang saat ini kita sedang menantikan sesuatu yang kita harapkan. Kita diajak
untuk mengakui kemahakuasaan Allah di dalam kehidupan umat. Untuk kita mengakui kekuatan Allah di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Agar senantiasa di dalam kehidupan kita tetap bernafas. Ada nafas hidup yang terjadi di dalam kehidupan kita untuk kita menantikan janji Tuhan itu tergenapi. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita berdoa, itu memiliki dampak yang luar biasa. Dampaknya umat yang percaya tidak hanya sekedar hidup. Tidak hanya sekedar hidup, tetapi umat mampu mengejawantahkan kehidupan yang sesungguhnya karena nafas hidup itu ada di dalam kehidupan umat sendiri, yaitu melalui doa. Maka mari di Minggu Paskah yang ke-7, masa-masa Paskah yang terakhir ini, doakan setiap apa yang kita kerjakan. Dan mari kita kerjakan apa yang telah kita doakan. Bersama dengan kehidupan keluarga kita, bersama dengan orang-orang terkasih kita. Dan kita percaya, di saat menantikan janji Tuhan, ada kekuatan yang akan diberikan di dalam kehidupan kita. Selamat menghayati Minggu Paskah yang ke-7. Selamat menghayati anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tetaplah menanti janji Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur untuk segala rahmat, kami bersyukur atas segala berkat, dan semua yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami boleh diizinkan, untuk kami boleh menghayati Minggu Paskah yang ke-7 bersama dengan keluarga kami masing-masing, di mana kami diajak untuk tetap menunggu. Tetapi di dalam kami menunggu, kami bersatu hati, kami berkumpul, kami naikkan doa-doa kami, agar kami terus bertumbuh di dalam iman kami, ketika kami menantikan janji Tuhan. Terima kasih ya Allah, Sang Sumber kehidupan. Kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Sidomukti. Di dalam setiap tugas dan panggilan sebagai gereja Tuhan, kiranya Tuhan menolong gereja-Mu ini menjadi saluran berkat untuk kehidupan yang lebih baik lagi di tengah-tengah masyarakat. Mari Tuhan, Engkau menolong kami semua. Engkau memberkati Bapak Pendeta, Engkau memberkati majelis,
Engkau memberkati setiap komisi-komisi yang sudah Tuhan pilih untuk melayani Tuhan di dalam pasamuan GKJ Sidomukti. Biarlah setiap pelayanan yang diberikan boleh menjadikan kehidupan umat-Mu semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, menghasilkan buah yang baik yang bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa memohonkan berkat untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih terbaring sakit ataupun di dalam proses pemulihan kesembuhan. Mari Tuhan, Engkau menolong saudara-saudara kami ini melalui setiap obat-obatan, makanan, dan bahkan perawatan dari medis yang dilakukan. Biarlah melalui semuanya itu menjadi sarana pemulihan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Terima kasih Allah, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang saat ini sudah adios. Terima kasih ya Tuhan untuk usia yang Tuhan berikan kepada orang tua kami dimanapun mereka berada. Biarlah melalui usia yang luar biasa ini, orang tua kami selalu bersyukur. Orang tua kami menjadi teladan di dalam kehidupan keluarga kami. Dan kami sebagai anak cucu, kami sebagai keluarga, boleh meneladani segala sesuatu yang baik yang sudah dilakukan oleh orang tua kami. Dan kami boleh mendampingi, merawat, memberikan yang terbaik bagi orang tua kami yang sudah sepuh ini. Terima kasih ya Allah, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih bersekolah, dimanapun mereka menempuh pendidikan, yang saat-saat ini harus belajar di rumah karena adanya pandemi COVID-19. Mari Tuhan, Engkau menolong anak-anak kami di dalam belajar mereka. Biarlah segala sesuatu yang dilakukan boleh dikerjakan dengan penuh semangat, penuh tanggung jawab, dan kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini di dalam pergumulan kehidupan mereka, yang saat ini masih terus mencari pekerjaan, yang saat ini terus menantikan pasangan hidup, yang saat ini terus menantikan momongan, atau bahkan ada saudara kami yang saat ini harus menyelesaikan tugas-tugas akhir mereka. Mari Tuhan, Engkau menolong setiap pergumulan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat, hingga nanti janji Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang saat ini terus berjuang untuk memutus penyebaran virus corona. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya, setiap usaha yang terus dilakukan oleh pemerintah melalui setiap petugas medis, baik perawat, dokter, dan bahkan rumah sakit yang Tuhan tunjuk sebagai saluran berkat untuk memutus penyebaran virus corona. Kami percaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi petugas medis, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan menolong, dan bahkan Tuhan akan memberkati dan melindungi mereka. Terima kasih ya Allah, kami percaya Tuhan akan memulihkan bangsa kami hingga kami boleh hidup bersosialisasi, boleh keluar dengan nafas yang lega, boleh berelasi satu dengan yang lain, boleh bersalaman, bergandengan tangan, dan bahkan berpelukan. Semuanya itu akan Tuhan berikan. Semuanya itu akan Tuhan genapi di dalam kehidupan bangsa kami dan bahkan dunia ini. Terima kasih ya Allah. Inilah seruan dan doa kami. Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan ajarkan kami untuk saling mengampuni
satu dengan yang lain di dalam Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur melalui persembahan syukur pada pagi ini. Ayat pembimbing diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Marilah kita pujikan pujian Kidung Jemaat 439 bait 1 dan 4. Kau niscaya kagum murah kasih-Nya.
Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Bapa atas kasih setiamu di kondisi dan situasi pandemi COVID-19. Kami tetap mendapat kesempatan memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami juga menerima kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua yang mendengarkan dan berikanlah kemampuan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ucap syukur pada pagi ini, kami mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari sebagian kecil berkat rezeki dari Bapa. Kiranya Engkau sucikan, Engkau berkati Bapa, supaya persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, sebentar kami akan mengakhiri ibadah pagi ini. Kiranya damai sejahtera senantiasa kami rasakan di dalam hidup kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita bersama-sama mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dalam kasih dan pertolongannya, kami bersaksi bagi Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 460, bait pertama sampai bait yang ketiga.